kelas tersebut, itu juga bisa menjadi sarana transfer informasi gitu. Boleh di next selanjutnya. Nah ini, tidak selalu katanya. Belajar itu nggak selalu di dalam kelas, bisa di luar kelas, bisa di kantin, bisa di lapangan gitu. Belajar tidak selalu melalui guru, belajar juga tidak selalu dalam KBM, belajar juga tidak selalu dari buku. Nah, ini juga yang dicoba diterapkan oleh kurikulum Merdeka yang saat ini Mas Nadiem ajukan, yaitu pembelajaran itu tidak selalu di dalam kelas. Bahkan goals-nya itu semuanya harus berupa aplikasi gitu. Jadi kayak ada materi uang, tapi mereka goals-nya tidak cuma paham tentang uang, tapi gimana mereka bisa menggunakan uang itu, jajan, itu justru proses tersebut yang bisa dinilai sama guru. Jadi biasanya kalau sudah masuk kelas, materi seputar uang, biasanya nanya tadi jajan nggak, uang berapa, oh uang 5.000, jajannya 1.000, jadi kembalinya berapa, benar atau tidak, seperti itu. Bahkan kadang juga guru-guru sekarang juga berani ya, maksudnya untuk mengajak anak-anak belajar mungkin sambil makan atau sambil menggunakan gadgetnya gitu, yang memungkinkan bisa menambah kualitas penyerapan informasi yang lebih maksimal gitu. Boleh di next. Nah ini dalam di lingkup pendidikan sendiri kita di sekolah inklusi ini yang merupakan jadi bagian dari anak-anak berkebutuhan khusus. Saat ini kita sedang tidak memperdebatkan tentang istilah yang digunakan, mungkin kayak dulu masih menggunakan istilah tunanetra, tunarungu dan lain-lain, masih ada perdebatan tentang itu. Cuma saat ini kita tidak memperdebatkan tentang istilah yang digunakan, tapi kita sebagai pendidik langsung mencari solusi apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, sama seperti ada gifted ini juga termasuk anak-anak yang berprestasi gitu. Kenapa harus ada dimasukkan anak berkebutuhan khusus? Karena nanti di sekolahnya juga akan menerima pelayanan khusus gitu. Biasanya anak-anak ini cenderung ikut lomba, sering tidak masuk kelas, justru ya malah mengganggu aktivitas pembelajaran setiap harinya. Nah, makanya mereka otomatis masuk ke kelas khusus agar mampu mengejar materi yang sedang dijalani, seperti itu. Oke, next. Nah, untuk anak-anak inklusi sendiri yang ada di dalam anak-anak ABK yang ada di dalam kelas-kelas inklusi, biasanya goals yang kita terapkan untuk pembelajaran itu bentuknya sebatas ini. Sebatas ini, namun ini pun sebagai tujuan dan misi pendidikan secara umum sebenarnya kan. Cuma kesannya kayak untuk ABK minimal ini, tapi enggak. Ini semuanya mendapatkan tujuan yang sama gitu. Seperti persepsi diri, untuk minimal mengenal dirinya tuh apa, siapa, boys or girl gitu kan kalau anak-anak ABK. Lalu terus menjaga interaksi
Ibu Ken? Halo? Iya, Bu? Ken? Masuk? Oke. Maaf. Sudah, silakan Ibu. Mohon maaf ya. Ya. Sinyalnya. Nah, kita lanjut latihan sensitivitas lingkungan itu tentang sebab akibat. Itu juga biasanya anak-anak di apalagi yang belum pernah masuk ke lingkup inklusi umum. Ini biasanya mereka punya budaya atau gaya berkomunikasi maupun bercanda berbeda gitu. Nah, ketika mereka terjun ke kelas-kelas umum, mereka akan belajar gitu. Oh, berarti nggak bisa nih bercandanya seperti ini, nggak bisa nih men-treat orang seperti ini. Begitu juga anak umum terhadap anak-anak ABK. Mereka juga belajar, oh kalau bercanda dengan temannya yang ini mungkin bisa sebatas ini, sedangkan teman yang punya kebutuhan khusus mungkin tidak bisa sejauh itu, seperti itu. Terus lalu melatih pemahaman dan fokus, ini juga menjadi tujuan dari pendidikan secara umum. Pasti anak-anak kita mau anak-anak itu belajar ya, memahami dan bisa fokus ketika di kelas gitu. Lalu ada mengembangkan potensi, ini juga berlaku bagi anak-anak pada umumnya. Begitu juga anak ABK, kita tidak fokus terhadap kekurangan yang mereka miliki, tapi kita melihat potensi apa yang ada, itu yang dikembangkan gitu. Kita nggak melulu tentang mengejar, oh anak belum bisa baca nih, anak belum bisa berhitung, terus kita drill masalah membaca, berhitung, padahal lupa anaknya bisa berenang atau menari, punya bakat-bakat lain yang padahal bisa jadi potensi besar buat mereka gitu. Tapi justru tertutup karena kita fokus ke kekurangannya saja. Nah, ini jadi tujuan pendidikan dan belajar anak ABK juga, lalu mandiri, otomatis semuanya kita lakukan demi goals mandiri, mereka bisa hidup secara mandiri. Nanti juga kemungkinan misalnya mereka ketika tidak ada yang membantu lagi, mereka bisa berbuat apa, itu tujuan anak-anak ABK pastinya. Selanjutnya, nah ini sedangkan ketika tadi adalah anak dengan ketunaan atau anak berkebutuhan khusus. Nah, ini juga ada pelayanan yang kesulitan belajar yang biasanya ada di sekolah tapi non ketunaan. Biasanya ini ti, tidak kasat mata ya, nggak kelihatan seperti anak-anak pada umumnya saja, tapi mereka ternyata berdampak pada hasil belajarnya gitu. Nah, yang ini ada yang pertama adalah yang umum. Ini biasanya yang umum itu mempunyai kelemahan hampir di mata pelajaran. Lalu biasanya letak sekolah di pinggir jalan, berisik, kurang kondusif, panas, atau lingkungan yang mengaruhi biasanya. Minat dan motivasi juga, ini memang nggak minat, itu biasa atau kurang motivasi itu berpengaruh pada hasil belajar siswa di sekolah. Lalu ada underachiever, itu juga mereka biasanya anak-anak underachiever itu sebenarnya secara pemahaman bagus, IQ juga bagus, cuma mereka kurang bisa menunjukkan secara maksimal, mungkin juga nggak mau, tertutup oleh minat dan motivasinya yang tidak ada, seperti itu. Lalu ada sifat pemalu berlebihan atau minder. Nah, ini juga banyak terjadi di anak
di anak-anak sekarang ya. Setelah 2 tahun tidak bertemu dengan orang lain, mereka punya kehidupan sendiri di sosial medianya maupun di balik layar, tapi begitu muncul di kelas, muncul bertemu temannya, dipanggil gurunya, nunduk. Nunduk biasanya makin dideketin, makin nunduk. Itu juga jadi masalah ketika belajar. Lalu ada takut atau minder secara sosial, ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang maupun trauma yang membuat dia ketika bertemu umum mereka akan menarik diri. Tempat yang ramai justru dihindari. Lalu ada ADD dan ADHD ini memang ada gangguan konsentrasi, memang gangguan perhatian ya yang memang harus biasanya anak-anak seperti ini memang butuh terapi lebih gitu. Tidak cuma di rumah dan di sekolahnya maupun belajarnya saja, tapi mereka biasanya menerima terapi-terapi tambahan. Terus selanjutnya ada yang spesifik, itu biasanya anak Mohon maaf, Bu. Mohon maaf, Bu Ken. Koneksinya. Maaf, Bu Ken. Ya, koneksinya, Bu, maaf. yang belajar dapat ancam sangat Ya, oke. Sudah bisa, Bu? Sudah. Oke, siap. Silakan. Mohon maaf ya, mohon maaf nih bakal banyak gangguan, tapi mudah-mudahan nggak terganggu ya transfer informasinya. Siap, silakan Bu. Oke, selanjutnya gaya belajar. Nah, tadi ini saya membahas tentang gaya belajar ini juga sangat mempengaruhi terhadap hasil belajar anak-anak ya gitu. Gaya belajar apa sih? Gaya belajar antara gaya belajar anak dan gaya mengajar guru di kelas yang cocok nih. Biasanya guru-guru ada yang hobi banget ceramah sambil memperhatikan di depan kelas, sedangkan anaknya nggak bisa kalau nggak pegang langsung, nggak tahu caranya sendiri, harus praktek juga. Nah itu akan terkendala gitu, akan jadi masalah gitu, jadi masalah di hasil belajarnya. Lalu ada gangguan belajar spesifik. Nah, gangguan belajar spesifik ini gangguan belajar yang tidak mempengaruhi logiknya, tidak berpengaruh terhadap pemahaman mereka. Gitu. Nah, kita akan sedikit bahas tentang gangguan belajar spesifik mungkin ya. Next. Ada gangguan belajar spesifik yang ada, yaitu disleksia atau kita mengenal dengan gangguan membaca atau mengenali huruf. Biasanya bukan berarti anak yang nggak bisa baca dibilang disleksia ya. Ini Halo, Bu Ken. Ya, sepertinya Bu Ken terhambat di jaringan. Bapak dan Ibu, bagi yang ingin bertanya, bisa mengisi di kolom chat box, atau nanti di akhir sesi kita akan memberikan langsung
bisa menanyakan secara langsung dengan memberikan kode raise hand. Ya, bukan Ya, sudah terdengar sudah. koneksinya? Sudah, mohon maaf ya, aduh. Oke, ya, Mohon maaf. silakan dilanjutkan kembali, Ibu. Ya, sampai disleksia ya, itu gangguan membaca atau mengenali huruf. Biasanya gangguan ini terlihat karena kesalahan yang dilakukan itu berpola, kayak membedakan BDP atau YG, seperti itu. Terus lalu juga ada disgrafia. Disgrafia ini gangguan menulis, tidak hanya tentang tidak hanya menulisnya yang biasanya terlihat tulisannya itu agak jelek mungkin ya, atau tapi kesalahannya pun berpola, misalnya kesalahan menaruh spasi, atau mereka yang nulis huruf nulis dalam satu kata hurufnya bertumpuk seperti itu. Lalu ada distorgrafia, ini kesulitan mengeja, tapi biasanya ini terjadi di banyak negara yang pronounce-nya berbeda gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri kan membaca G dengan A kan pasti nggak ada yang jadi bunyi lain seperti itu. Nah, lalu juga ada diskalkulia, ini adalah gangguan mengoperasikan bilangan gitu. Dan gangguan spesifik ini tidak menjadi kesulitan belajar umum karena mereka tidak terganggu secara pemahamannya. Sekali lagi, jadi ketika anak tidak bisa membaca bukan berarti mereka disleksia gitu, karena disleksia itu punya kesalahan berpola gitu. Mungkin juga cara pengajaran yang belum tepat, atau juga anaknya belum memiliki motivasi kenapa dia harus belajar seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Dan untuk diskalkulia ini, nah kita akan lihat, yuk lanjut Kak Fauzi. Nah, kalau kita melihat dari masalah diskalkulia, kita akan memahami bahwa kemampuan dasar numerik atau pemahaman matematika ini sebanyak ini. Membaca dan menulis, kemampuan membedakan ukuran, seperti itu. Tapi ketika kita membicarakan tentang gangguan belajar spesifik diskalkulia, itu kesalahannya, ketidakmampuannya itu hanya di satu poin, yaitu kemampuan aritmatika, yang mana kemampuan mengurang, menjumlah, mengalihkan, atau membagi. Nah, kemampuan ini itu memproses penjumlahannya. Jadi bukan dia nggak paham, jadi ketika ada soal cerita, 2 tambah 3 berapa? Dia nggak akan bisa. Lalu kita kasih pemahaman. Kamu punya apel 2, ditambah lagi, kamu beli lagi apel 3. Berapa? Dia juga nggak akan bisa menghitung. Tapi biasanya dia akan tahu bahwa 2 dan 3 itu harus dia ditambah. Tapi hasilnya dia nggak tahu. Biasanya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya bisa di drill, atau biasanya kalau di tingkat SMP di sekolahan saya dengan gangguan seperti ini biasanya kita akomodasi saja dengan kalkulator gitu, karena yang penting goals-nya, pemahaman mereka di materi itu paham gitu. Oke, selanjutnya. Nah, berdasarkan dari tadi saya banyak membahas tentang diskalkulia karena kalau di sekolah tempat saya mengajar itu menjadi masalah gitu, ketika 2 tahun nggak belajar, masuk sekolah tiba-tiba SMP ditanyain perkalian nggak bisa. Wah, jangan-jangan dia punya gangguan belajar nih, tambahin aja PPI-nya. Padahal sekolah udah terbatas, tapi pulang sampai jam 2. Kan ini yang jadi masalah nggak cuma anaknya, tapi juga gurunya maupun orang tuanya menjemput jam berapa lagi, di saat anak-anak di luar tuh masih
rawan dengan masa-masa pandemi ini gitu ya, masih terjadi di daerah Tangerang gitu. Nah, apakah yang nggak bisa mengerjakan matematika berarti diskalkulia itu jawabannya sudah pasti belum tentu gitu, karena diskalkulia itu mengoperasikan angkanya saja, bukan di pemahaman. Tapi memang kalau kita sebagai guru cuma ngetes, ngasih soal dan dikumpulkan, itu sudah pasti jelek gitu, sudah pasti nggak bisa ngerjain sama sekali, karena kan harus diselesaikan, apalagi pilihan ganda harus ditentuin jawabannya. Nah itu dia pasti hasilnya buruk lah istilahnya. Gitu. Selanjutnya, nah ini dia, belajar maksimal itu dimulai dari rumah. Harus dari rumah, nggak tiba-tiba di sekolah. Dan belajar efektif itu bisa diterapkan di sekolah. Tapi ketika di rumah sudah tidak maksimal, anaknya tidak sehat, tidak fit, tidak happy sampai sekolah, apapun pelayanan yang diberikan oleh sekolah, pasti nggak masuk apa-apa, nggak jadi apa-apa, nggak jadi, tidak terjadi transfer informasi maupun transfer ilmu dengan baik. Nah, selanjutnya, nah ini apa sih yang bisa dilakukan di rumah? Yang pertama adalah persiapkan anak untuk sekolah. Ini harus mempersiapkan apa? Mempersiapkan bajunya, alat sekolahnya, bukan dibantuin oh kita siapin, tapi seenggaknya baju sudah dicuci dan setrika. Nanti diambil di situ ya Kak, tasnya sudah ada, tidak harus bagus dan baru, tapi yang pasti gitu. Lalu ada karena nanti ketika persiapannya dari rumah, baju lecek atau belum dicuci, anak nggak nyaman. Atau dia menggunakan baju yang berbeda jadi masalah. Masuk pagar sudah ditanya-tanya. Satpam, guru, dia udah bete duluan deh, pokoknya rungsing gitu. Nah itu jadi masalah juga. Lalu yang kedua adalah memotivasi anak. Nah ini tadi juga muncul ya beberapa pertanyaan, gimana sih caranya memotivasi anak gitu. Kalau ini versi saya dan pengalaman saja ya gitu. Ini memang di zaman sekarang ini agak mungkin sulit ya hal ini ya, karena mungkin dilatar belakangi orang tua yang bekerja, orang tua yang sibuk, waktu yang tidak pas ketika anak belajar maupun anak berangkat sekolah. Padahal memotivasi anak untuk belajar itu semudah anak pamit, cium tangan, dibelai kepalanya, belajar yang pinter ya nak, gitu. Itu semudah itu loh. Kalau zaman dulu mungkin itu kayak keharusan ya, karya kita pamit tuh harus cium tangan dan lain-lain. Sekarang kan teriak aja, mah berangkat, atau mah mana 10.000 gitu kan, ini tanpa ada motivasi tambahan. Jadi anak mana 10.000 yang motivasinya ke sekolah mau jajan. Saya mau jajan, oh ntar mau beli cilok gitu. Jadi bukan belajar gitu. Ketika wah ayo nak semangat ya belajarnya, ntar yang baik ya di sekolah gitu, itu sampai SMA nggak apa-apa bun dilakukan gitu. Begitu sampai sekolah pun biasanya wah ganteng nih udah diantar papanya, atau gimana pulang turun naik angkot atau gimana, biasanya tuh kalau sekolah tuh rajin deh memuji anak orang gitu ya, maksudnya kayak tidak kurang-kurangnya gitu, karena memang ya ketika di sekolah ya mereka anak kita gitu, jadi sayangnya ya hampir sama lah gitu, walaupun tetap sayang orang di rumah. Makanya justru itu memotivasi dari rumah itu penting, penting sekali. Banyak hal sepele yang mungkin dilupakan dalam hal motivasi. Jadi ini saya juga cerita sedikit tentang siswa saya yang berumur 7 tahun, baru kelas 1 gitu. Tahu nggak Bun, dia itu nggak mau yang namanya membaca tulisan sebanyak itu.
terus dia nggak mau belajar membaca. Dia nggak suka, dia sukanya aktivitas menggunting, merobek kertas, dan anak ini tidak memiliki kendala apapun ya, jadi tidak memiliki hambatan apapun. Ini termasuk anak umum gitu kita katakan ya. Lalu papahnya ini hobinya main game online. Papahnya hobinya main game online. Tapi ada motivasi yang bagus dari papahnya, yaitu mengajak anak main game online. Tapi kan ketika anak main game online ini ada chat, bahkan minimal nulis namanya dulu deh, ada name, terus dituliskan namanya siapa. Nah itu papanya udah kayak yang, dia nggak tahu lah, tulis aja sendiri gitu, makanya sekolah yang benar, biar bisa nulis. 2 minggu doang anak bisa membaca 1 paragraf. Itu motivasinya demi main game. Itu kadang lupa kita mereka sukanya apa, kita motivasi, kita dorong, belajar tuh udah jadi bukan masalah, mereka nggak jadi beban, karena mereka mau melakukan itu dengan ikhlas gitu. Lalu selanjutnya ada memberi nutrisi yang baik. Nah, apalagi yang sudah mulai offline sekolahnya, ini juga sering-sering saya ingatkan, pagi itu minimal sarapan. Apapun gaya sarapannya, mau susu, roti, keju, nasi goreng, nasi uduk, terserah. Minimal sarapan. Kadang nggak mau Bu diajak sarapan. Pasti mau minimal minum-minum susu atau roti kecil, lemper gitu. Pasti mau. Kalau porsinya memang tidak bisa banyak. Terus membekali anak juga karena sekarang kantin belum dibuka. Kalau di sekolah seperti itu, memberikan nutrisi yang baik jadinya. Kalau minimal ada, syukur-syukur lengkap, ada sayurnya, ada dagingnya, ada buahnya. Ini juga mempengaruhi anak belajar di sekolah. Kalau anaknya lapar, kacau ini, bisa tidur, gurunya dijudes, marah-marah minta istirahat. Apalagi kalau saya ngajar di tingkat SMP itu bisa kacau di kelas tuh, dia bisa ngajak temennya untuk membangkang bersama-sama lah nyerang gurunya gitu. Lalu ada menjaga mood anak. Nah ini juga dari rumah kalau udah jelas-jelas mau sekolah, anak yang lempar barang sembarangan ditahan Bun. Jangan diteriakin, jangan diomelin. Biar ntar pulang sekolah baru diomelin nggak apa-apa. Kalau dari rumah udah diteriakin, waduh kita di pagar juga, walaupun sama murid sendiri takut mau nyapa juga. Karena sekarang guru-guru sekarang kecil-kecil, murid sekarang alhamdulillah gizinya bagus-bagus, tinggi-tinggi, kita ngeri, mukanya udah mencurang begini dari rumah. Mau nanya masalah apa juga kita nggak tahu. Nah itu, dijaga minimal dari rumah. Nanti kalau di jalan mungkin ada masalah dan lain-lain, mudah-mudahan nggak sejauh masalah itu dibawa dari rumah. Lalu menjamin keselamatan dari rumah maupun sampai ke rumah lagi. Nah ini juga termasuk di era pandemi ini ya, membekali anak dengan hand sanitizer, masker, mungkin juga baju ganti dan lain-lain gitu. Apalagi kalau anak dari rumah sudah sakit, jangan diantar ke sekolah. Alasannya di rumah mulu, Bu, kemarin udah 2 tahun di rumah, nggak apa-apa sekarang pilek dikit diantarin sekolah. Itu membahayakan teman-temannya juga gitu. Dan walaupun tidak seuzon dengan penyakit pandemi yang ada, takutnya juga makin parah gitu, karena pilek doang, tapi karena keluar jadi penyakit yang lain kan jangan sampai. Gitu. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana guru bisa membantu? Nah ini, gimana sih guru bisa membantu? Biasanya kalau di sekolah-sekolah, apalagi mendukung dengan kurikulum Mas Nadiem sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, ini tuh sebenarnya banyak kemungkinan yang terjadi, tapi yang sangat saya lihat sangat membantu ini, yaitu yang pertama adalah membuat kelompok kecil atau in-class support. Ini memberikan fokus pada kelompok dengan masalah yang sama. Jadi biasanya dalam satu kelas, anak-anak ini akan dipisahkan, oh ini yang mungkin kurang materi yang ini
ini mungkin oke, boleh maju. Jadi memungkinkan sekali ketika di kelas itu terjadi transfer informasi atau pembelajaran yang berbeda. Karena ini kita nggak mau meninggalkan yang masih belum paham, kita juga tidak mau yang sudah paham menunggu. Jadi in-class support itu juga bisa biasanya dalam bentuk kerja kelompok, penugasan, dan lain-lain. Pokoknya mereka sadar bahwa mereka nggak bisa itu nggak cuma sendiri. Ini wajar lah kalau anak-anak belum paham istilahnya gitu kalau di kelas umum. Jadi mereka dikumpulin jadi satu, nanti pengulangan lagi di kelas. Gitu. Lalu mengakomodasi permasalahan. Nah ini juga kalau kita lihat misalnya ditemukan gangguan belajar spesifik di tingkat SMP itu disleksia. Padahal logikanya berjalan dengan baik, masalah atau tidak ada gangguan ketunaan gitu ya. Itu bisa kita bantu dengan membacakannya dulu. Bisa mungkin juga ada yang gangguan diskalkulia, itu biasanya saya bantu boleh menggunakan handphonenya untuk mencari jawaban atau menggunakan kalkulator gitu untuk mengoperasikan bilangan-bilangan. Lalu juga mungkin ada yang anak dengan gangguan low vision bisa dibantu dengan menyiapkan soal dengan font-font yang lebih besar dan lain-lain gitu. Anak yang mungkin lebih cenderung banyak mendengar juga bisa digunakan teknik ceramah saja gitu. Saat yang lainnya mungkin bisa praktek dia tapi lebih paham. Saya ngedengerin doang ngerti kok gitu. Nah itu mungkin bisa. Nah ini mengakomodasi permasalahan. Lalu ada bantuan belajar dari teman. Nah ini juga yang terjadi dan maksudnya ini fakta gitu loh, maksud bahwa bantuan belajar dari teman ini lebih mudah. Nggak tahu kenapa gitu, gurunya kadang sampai keringetan, jempalitan gitu loh, maksudnya mikir gimana nih anak biar paham. Tapi kalau temennya yang ngasih paham belum kelar, biasanya anak-anak sudah mengerti gitu. Apalagi mereka yang dengan kalau bahasa sekarang mah circle-nya sama ya. Circle-nya sama, pergaulannya sama, seperti itu. Biasanya dikode dikit, ngerti. Sama kayak ibu-ibu ngegosip lah, kalau udah biasa ngegosip kan dikedipin dikit, langsung tahu apa yang diomongin gitu. Lalu menggunakan teknologi ini juga kebetulan udah pokoknya kita sebagai orang tua maupun guru, masalah teknologi itu nggak boleh kejar-kejaran dengan anak. Kita harus lebih paham. Apa yang kita kasih ke anak itu harus kita pahami. Jadi maksimal, oh untuk belajar, untuk ini bisa loh menggunakan handphone ini, untuk ini meningkatkan kemampuan ininya. Seperti saya kasih contoh anak berkebutuhan khusus dengan dikelaskan dalam tunagrahita ringan ya, di IQ-nya di angka 80, itu kesulitan saat masuk SMP itu belum bisa membaca. Lalu bisa membacanya itu karena menggunakan teknologi, yaitu sering chat WA sama saya. Jadi kan dia punya handphone, handphonenya bagus, sudah Android, bisa main game dan lain-lain, tapi dia biasa menghafal logonya dan lain-lain lah. Lalu biasanya kalau sama gurunya ngechat itu voice note. Terus akhirnya saya biasain untuk ngechat menggunakan, maksudnya di teks gitu. Terus anak itu ternyata bisa gitu. Nah itu menggunakan teknologi ternyata banyak fungsi semudah WA aja itu bisa jadi media belajar gitu. Lalu meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini juga dilakukan di sekolah. Ini harus dilakukan di sekolah banget. Makanya kalau anak-anak sekarang, guru-guru sekarang tuh apalagi di anak-anak kelas tinggi, di kelas besar itu biasanya suka ditanya, kamu kalau gede mau jadi apa sih? Mau jadi kayak gimana sih? Itu biasanya jadi motivasi. Saya punya murid, kebetulan saya kemarin beberapa kali mengisi kelas
IPA karena ada guru berhalangan hadir masalah kesehatan, terus ditemukan ada anak berprestasi, tapi nggak mau belajar IPA buat apa, kata dia gitu. Terus habis itu dia punya latar belakang berprestasi di bidang olahraga anak basket ceritanya. Terus habis itu saya cuma bilang gini, nggak apa-apa sih kamu mah kalau udah mau jadi atlet basket yang nggak penting-penting amat kali ya ngitung IPA. Tapi kalau kira-kira kamu aja nggak bisa membayangkan gaya yang diperlukan untuk melempar basket dengan massa 3, berapa gitu kan, dengan dipengaruhi gaya gravitasi dan gaya sentrifugal, gimana kamu bisa masukin bola, terus dia langsung ngebayang, oh berarti sentrifugal tuh yang begini, yang melengkung gini ya Bu ya, dengan gaya gravitasi mempengaruhi. Ya udah minimal dia gitulah, mau dulu belajar, ntar ngitungnya mau masih pakai kalkulator, ngot-ngotan, nggak apa-apa, yang penting sudah muncul motivasi, oh iya berarti kayaknya dia perlu deh pakai ini, dia mau gitu, saya mau belajar biar minimal tahu lah apa yang sedang saya lakukan ternyata relate gitu loh, IPA-nya tuh relate dengan apa yang dia suka gitu. Nah selanjutnya, nah ini juga biasanya ini dari tahun ke tahun, dari dulu boleh ganti menteri, boleh ganti kurikulum, tapi metode ini masih digunakan di guru. Karena ini sudah mencakup semuanya, cuma sekarang diperbaiki saja di beberapa metodenya. Nah, implementasi PAIKEM ini adalah pembelajaran. PAIKEM itu singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Gitu. Nah, apa aja sih gitu? Ada di sini namanya metode ceramah plus. Nah, ini yang ketika menggunakan metode PAIKEM ini harus menggunakan ceramah plus. Plusnya itu apa? Plus metode yang di bawahnya. Jadi sekarang Bun, kalau memang melihat guru yang ceramahnya sambil duduk begini, kayak nggak ada orang di depannya, kayak saya lagi ngomong sama layar, nah itu boleh diprotes Bun, karena itu nggak efektif. Kalau ceramah itu harus plus, plus apa? Plus demonstrasi, plus dicontohin, plus diskusi, plus tanya jawab dengan anak, plus metode role play, plus role play, bermain peran, lalu simulasi, ini praktek gitu. Jadi alhamdulillah kalau guru-guru sekarang apalagi pakai materi, pakai kurikulum merdeka, biasanya mereka nggak ada ceramah yang duduk seperti zaman dulu mungkin ya. Maksudnya kalau di beberapa mata pelajaran mungkin cocok ya ceramah sambil duduk gitu, nggak berdiri, tapi kan sulit juga sebenarnya gitu. Nah biasanya mereka menggunakan metode-metode ini dan sudah berhasil mempengaruhi, maksudnya efektif dalam pembelajaran. Sebagian besar anak-anak lebih paham menggunakan metode-metode ini yang sudah digunakan bertahun-tahun. Ya mungkin ada yang lolos lah di beberapa anak gitu, tapi metode ini sudah terbaik dilakukan, apalagi di inklusi yang mana ini tidak cuma kita fokus pada kekurangan, tapi juga menyelaraskan gitu loh. Mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan secara umum. Seperti itu. Selanjutnya ada apa lagi? Oh sudah, kenapa sudah selesai ya? Mungkin. Oke. Ya. Sudah, mungkin ada tambahan lagi di Bu Ken? Mungkin sudah kali ya, mungkin dari saya. Maksudnya ini pun nanti mungkin akan ada penjelasan lanjutan setelah ada pertanyaan. Oke, baik siap. Terima kasih Bu Ken atas pemaparannya yang sangat bermanfaat untuk kita semua.
bagaimana cara mengembangkan belajar efektif di sekolah ya. Tadi saya rangkum sedikit. Jadi orang tua, dari sisi orang tua, jadi mempersiapkan anaknya di sekolah, terus kemudian memotivasi dari hal-hal kecil, kemudian nutrisi, sarapan penting. Nah, Bapak Ibu memberikan sarapan untuk anak-anaknya di rumah sebelum sekolah, kemudian menjaga mood anak. Kemudian terakhir ada keselamatan. Nah, kemudian ada di gurunya, selain tadi di rumah, kemudian gurunya juga mempersiapkan beberapa hal seperti membantu permasalahan anak di sekolah. Ya, Bapak dan Ibu, tahan untuk pertanyaannya, nanti akan kita jawab, akan dijawab oleh narasumber. Sekarang kita ke pemateri selanjutnya, itu materi dari Ibu Dwi. Sebelum itu saya mau memperkenalkan Bu Dwi. Sebentar saya share screen. Oke. Ibu Dwi Hartiningsih, beliau alumni Universitas Negeri Yogyakarta yang berkecimpung di dunia pendidikan khusus sejak di bangku kuliah dan meneruskan aktivitasnya secara formal pada tahun 2003. Banyak sekali pengalaman Bu Dwi sebagai trainer, kader tenaga kesehatan serta tumbuh kembang anak, kemudian konsultasi ortopedagogi, konsultan dan asesor freelance beberapa lembaga pendidikan anak usia dini, kemudian ada trainer screening ABK untuk guru PAUD dan TK, kemudian asesor sekolah inklusi, dan terakhir Bu Dwi juga sebagai pimpinan sekaligus konsultan dan asesor di klinik tumbuh kembang anak Diandra Terapi Terpadu. Ya, sebelumnya saya juga ingin memberitahukan kami ada giveaway. Jadi giveaway ini Bapak dan Ibu wajib follow akun Instagram @diandraterapianak dan Kinderfan, memposting kegiatan webinar di feed atau instastory dengan men-tag 3 teman serta akun @diandraterapianak dan Kinderfan. Wajib menggunakan akun asli. Kemudian ada ini pertanyaan pilihan dari narasumber yang beruntung akan mendapatkan gratis 1 sesi konsultasi via daring dan mendapatkan gratis home program. Jadi Bapak Ibu bisa langsung saja menanyakan tentang permasalahan anaknya di kolom chat. Nanti juga jika ada waktu, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung ke narasumber. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Kak Fauzi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Iya, semoga baik. Ya, langsung saja Bu Dwi, kita ke materinya Bu Dwi, dipersilakan. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayah, bunda, dan semua rekan-rekan gitu ya. Yang alhamdulillah pagi ini bisa berkumpul bersama untuk sama-sama belajar, berdiskusi ya, karena kita memang ada pada situasi di mana kita memang harus berlari, kita harus update diri. Kita sudah sudah mulai lepas dari corona ya, tapi ada wabah lagi setelah itu gitu ya. Masalah-masalah beberapa masalah pada anak-anak yang berkesulitan belajar ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus secara umum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah karena kita pagi ini masih diberikan kesempatan terus belajar gitu ya, untuk terus bersama-sama sekali lagi mengupdate diri begini, karena kita sebagai praktisi kita melihat bahwa masalah yang muncul sekarang itu masalah yang tidak bisa kita anggap atau kita sepelekan gitu ya.
beberapa masalah yang semakin berkembang baik dari segi baik dari segi kuantitas maupun kualitas menuntut kita untuk bergerak dengan cepat gitu ya, lebih cepat dari masalah yang ada kalau bisa seperti itu. Jadi beberapa masalah yang muncul pada saat ini kalau kita sekarang cakupannya lebih ke anak kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu hanyalah salah satu fenomena, kalau saya bilangnya adalah salah satu fenomena puncak gunung es saja. Itu di bawahnya itu banyak sekali masalah gitu ya yang harus kita selesaikan, dan tidak mau sebagai orang tua yang tadinya seolah-olah ini apa sih? Ini bagaimana sih ya? Kenapa anak saya seperti ini? Kenapa anak saya seperti itu gitu ya? Pada akhirnya kita memang harus menyadari bahwa inilah yang kita hadapi gitu ya, bahwa ini harus kita selesaikan. Setiap harinya kita selalu ini ya, apa namanya, semacam dibenturkan pada suatu realita bahwa anak-anak kita memang membutuhkan penanganan khusus. Anak-anak kita memang membutuhkan perlakuan khusus supaya mereka bisa lebih berkembang, supaya mereka bisa mengikuti tahap-tahap perkembangan yang sama dengan anak secara normal. Kalau kita berbicara di rumah ya, maka kita di rumah ya, gitu. Jadi kita mau sebagai orang tua tidak suka, akhirnya kita harus terlibat langsung. Seperti yang Bu Ken tadi bilang sebagai cara pertama, bahwa di rumahlah anak-anak itu bisa maksimal belajar. Artinya mau nggak mau, tidak suka, kita harus belajar juga. Gitu ya. Daripada tidak mau dan tidak suka, akhirnya kita harus perlu apa? Mau dan suka. Bila kita suka, kita nanti akan cinta. Cinta dalam apa? Dalam artian cinta akan mencintai proses pada saat kita membimbing, pada saat kita berusaha mengikuti, gitu ya. Pada saat kita berusaha mengatakan anak-anak kita, sehingga tidak langsung itu akan mensugesti kita sesuatu yang nanti. Ini bukanlah beban, tapi ini adalah suatu tantangan membantu anak-anak kita berkembang lebih baik, dan itu akan memudahkan kita untuk lebih menerima kondisi Anda ya, dan kita bisa membantunya supaya dia bisa berkembang. Oke, itu saya. Kemudian kita mulai dari next ya Pak Fauzi ya. akan agak lebih cepat ya materi saya gitu. Sebenarnya kesulitan belajar itu apa sih? Kesulitan belajar itu adalah suatu kondisi di mana anak itu tidak mampu menerima atau mengolah stimulasi optimal sebagaimana mestinya. Jadi artinya sebenarnya anak-anak itu potensinya banyak. Cuman karena hambatan tertentu, potensi itu tidak berkembang dengan sesuai yang cita-cita. Kalau kita ibarat galon ya, mungkin anak-anak itu potensi itu segalon besar gitu ya. Cuman karena dia tidak ada hambatan-hambatan, dia hanya mampu bisa separuhnya atau ketiganya atau malah lebih ada satu gelas kecil gitu, padahal fungsinya banyak gitu ya. Dan masalah-masalah jadi ini biasanya muncul itu di aspek-aspek, banyak aspeknya. Itu ada aspek kognitif, kemudian bahasa, psikomotorik maupun afektif, dan ini biasanya muncul secara merata pada anak-anak dengan tingkat IQ yang rata-rata sampai dengan tinggi. Jadi bukan berarti ya anak-anak yang punya kecerdasan lebih, mereka akhirnya pada proses belajarnya mereka akan selalu baik-baik aja gitu. Bahkan mereka untuk saat ini saya menganggap mereka adalah kaum gitu ya, atau kelompok yang banyak tidak disentuh, masih belum disentuh oleh oleh kami gitu ya, oleh kami selaku praktisi yang berada di dunia khusus gitu. Kita sangat perhatian pada anak-anak saat tidak bisa membaca, pada saat tidak menulis, tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara gitu ya. Itu kita sangat perhatian. Kita sibuk itu terapi ini bagaimana ini gitu ya. Tapi untuk anak-anak yang gifted, anak-anak yang punya kemampuan tinggi ini kita kadang abai gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka nanti akan menjadi achiever. Akhirnya mereka yang tadinya potensinya sangat tinggi malah akan menjadi pengganggu di kelas, seolah-olah menjadi pengganggu di kelas seperti itu ya. Ininya singkatnya. Oke, next Pak Fauzi.
Cakupan learning disability. Jadi learning disability itu atau kesulitan belajar itu banyak ya intinya ya. Banyak cakupannya atau banyak istilahnya yang sering dipakai. Yang pertama adalah learning disorder. Jadi ketergangguan belajar. Kemudian learning dysfunction ini juga sama, ketidakfungsian belajar. Kemudian ada achiever, pencapaian yang rendah yang tadi saya bilang ya, anak-anak dengan kemampuan yang harusnya tinggi, ternyata mereka hanya bisa memfungsikan, gitu ya, bisa mengoptimalkan kemampuannya kurang dari yang seharusnya. Kemudian slow learner ini sering kita sebut lambat belajar. Nah, kadang begini Bunda, ada beberapa orang yang bingung gitu ya untuk membedakan antara kesulitan belajar dan lambat belajar seperti itu. Oh dia lambat belajar ya, gitu. Misalnya beberapa anak yang tidak bisa membaca, nanti biasanya mereka akan ininya, oh itu lambat belajar ya, seperti itu. Jadi ada perbedaan ya. Kita next itunya slide-nya. Jadi akan saya jelaskan dulu kalau untuk slow learner itu perbedaan slow learner dan kesulitan belajar. Kalau slow learner atau lambat belajar itu adalah salah satu bagian dari kesulitan belajar, tapi anak-anak dengan kesulitan belajar tidak selalu slow learner, gitu ya. Jadi beda. Kalau slow learner itu biasanya lebih pada adanya slow processing speed. Jadi mereka lambat sekali, gitu ya. Secara umum mereka slow processing speed, gitu ya. Jadi mereka sangat lambat untuk menerima pelajaran gitu ya, meskipun mereka skornya itu masih di taraf rata-rata ya 70 sampai 90. Kemudian mereka itu sering sekali itu kan mengerjakan tugas lama sekali gitu ya. Selalu banyak alasan, butuh selalu diintervensi, butuh motivasi gitu ya. Itu kalau lambat belajar. Kemudian biasanya mereka kan kesulitan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang orang lain bilang tuh rumit ya. Kalau misalnya untuk kegiatan misalnya bisa satu, misalnya menulis ini, misalnya kita untuk menulis apa namanya itu ya menyalin gitu ya. Kemudian menyalin itu hanya bisa menyalin aja. Tapi kalau misalnya sudah pada tahapan menjawab pertanyaan, kemudian menyusun kalimat segala macam, mereka biasanya kesulitan di situ. Apakah mereka rata-rata ke bawah? Bukan juga gitu. IQ 7 sampai 90 itu mereka masih memiliki mental yang tadi ya, IQ yang bagus gitu. Cuma mereka memang lebih lambat dibanding teman sebayanya. Juga biasanya memiliki sentimen yang kurang baik. Jadi mereka itu sulit sekali untuk berteman. Mereka biasanya memperhatikan teman gitu. Mereka memperhatikan teman. Kalau ada temannya main, mereka suka melihat dari kejauhan gitu ya. Tapi kalau disuruh untuk bergabung, berinteraksi secara langsung, biasanya mereka membutuhkan waktu yang lebih lama. Gitu. Mereka agak kurang nyaman gitu, agak kurang nyaman dengan pola interaksi yang cepat gitu ya, pola interaksi yang dulu mereka yang melibatkan mereka pada sesuatu yang berubah-ubah cepat gitu ya. Jadi misalnya pada saat di sekolah tiba-tiba dia harus masuk ke dalam sekolah, kemudian tiba-tiba dia harus mengikuti kelompok yang di sana itu pola interaksinya sangat ini ya, sangat aktif, itu biasanya mereka kurang nyaman. Kemudian memiliki kemampuan memori yang terbatas. Anak-anak ini biasanya sering kali kita ajarin tapi lupa terus, lupa lagi gitu ya. Saya huruf, nanti lupa lagi, ini lupa lagi. Nah itu biasanya mereka juga termasuk anaknya slow learner, lambat dalam menguasai suatu kemampuan. Kemampuannya itu hampir di semua aspek ya, bukan hanya akademik. Meskipun akademik itulah yang kadang lebih mudah kita tapi kalau menguasai suatu kemampuan itu kemampuan apa aja? Biasanya pada saat mereka menali tali sepatu gitu ya, sisir rambut gitu, memakai baju itu biasanya mereka juga mengalami kelambatan. Seperti itu ya yang terakhir itu ya, gerakan koordinasi motorik atau koordinasi motorik kasar atau fine motor. Nah biasanya mereka agak canggung juga dalam gerakan-gerakan tertentu. Misalnya pada saat bermain bola, gitu, gerakannya itu tidak sama seperti teman-teman yang lain. Kemudian pada saat mereka menulis, itu tulisannya itu lama sekali dan kadang memegang pensilnya pun tidak tahan lama gitu ya. Kemudian pada saat kegiatan-kegiatan yang
ini yang bersifatnya ADL ya, activity daily life, itu pada saat dia makan, kemudian pada saat dia minum segala macam, mereka juga membutuhkan waktu yang lama, lebih